Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara Nindika dengan nomor NIM 29021500006 dari program studi akuntansi kelas C Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya bermaksud untuk memenuhi tugas UTS pada semester 3 kali ini. Materi yang akan saya bahas kali ini ialah mengenai catatan atas laporan keuangan untuk laporan laba rugi dengan mata kuliah intermediate dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Delina Suryati, SE MAK CMA. Yang pertama di sini ada mengenai pengertian catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini menurut PSAK 1 tahun 2015, catatan atas laporan keuangan merupakan ringkasan yang berisi informasi dan kebijakan akuntansi yang sifatnya itu signifikan atas tiap laporan keuangan, seperti laporan laba rugi yang menyajikan informasi laba rugi yang diperoleh perusahaan dengan catatan atas laporan keuangan yang melengkapinya. Nah, secara garis besar, catatan atas laporan keuangan atau CALK adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Selanjutnya, di sini ada tujuan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama itu memberikan informasi sumber daya alam. Jadi, tujuan yang pertama itu kan untuk memberikan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk bisnis, seperti kapasitas produksi, cadangan kas, jam kerja, inventaris, lalu ada misalnya mekanisme pengiriman, dan lainnya. Nah, informasi ini itu membantu dalam pemahaman bisnis yang lebih baik karena perubahan dan pemanfaatan sumber daya ini itu membantu para stakeholders untuk mengambil keputusan keuangan. Kemudian yang kedua di sini itu memberikan informasi potensi penghasilan. Jadi laporan ini juga harus mengisyaratkan nih tentang potensi penghasilan bisnis. Dengan aset dan kewajiban ekonomi, manajemen dapat memutuskan tingkat ekspansi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dasar pengambilan keputusan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini juga bertujuan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan oleh stakeholders perusahaan, seperti pemilik perusahaan, pemerintah, direktur, karyawan, terus pelanggan, pemasok, dan lain sebagainya. Nah, karyawan itu perlu mengambil keputusan apakah akan tetap bekerja atau tidak. Nah, sedangkan pelanggan itu mengambil keputusannya itu apakah bisa memberi lebih banyak pesanan atau tidak gitu. Terus juga contohnya pemasok itu juga perlu memikirkan apakah akan masuk kembali atau tidak. Nah, kemudian yang keempat di sini melaporkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Jadi pemilik perusahaan itu tidak punya waktu untuk menghadiri operasi bisnis setiap harinya, sehingga tuh pemilik perusahaannya pun menunjukkan manajemen untuk menantikan entitas tersebut. Nah, keuangan yang kuat itu merupakan kan gambaran efektivitas ya kan dan efisien pengambilan keputusan oleh manajemen. Jadi pemilik itu dapat berpikir apakah keputusan yang diambil oleh mereka itu dalam menunjukkan manajemen sudah tepat atau perlu ada perubahan. Nah, kemudian yang kelima itu meningkatkan pemahaman penggunaan akhir. Jadi penggunaan akhir ini berarti pemilik atau untuk siapa laporan keuangan disusun. Nah, laporan keuangan ini adalah ringkasan dari kegiatan operasional perusahaan selama periode tertentu dan oleh karena itu diperlukan untuk menyediakan berbagai penjelasan untuk membantu pemilik memahami laporan dengan baik. Kemudian yang keenam itu ada tujuan lainnya. Nah, tujuan lainnya di sini itu untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang timbul antara berbagai pihak. Selain itu juga catatan tersebut juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang kredibilitas entitas di dunia keuangan. Nah, jadi tujuan catatan atas laporan ini itu agar laporan keuangannya itu
yang dibuat oleh manajemen perusahaan dapat dipertanggungjawabkan ke pemilik perusahaan. Kemudian selanjutnya di sini itu yang kedua ada unsur-unsur catatan atas laporan keuangan. Nah, dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan ini itu kan sangat tidak boleh sembarangan nih, harus ada unsur-unsur yang wajib dimasukkan. Nah, apa saja unsur-unsur maupun komponen yang yang harus ada dalam sebuah catatan atas laporan keuangan. Nah, unsur yang pertama itu unsur umum tentang penjelasan perusahaan. Jadi unsur pertama yang harus ada yaitu unsur umum atau penjelasan perusahaan. Nah, biasanya itu pada unsur ini itu kalian itu harus menjelaskan mengenai sejarah dan latar belakang berdirinya perusahaan tersebut. Kemudian ADART-nya, terus visi dan misi perusahaan, status badan hukum, penawaran saham, terus ada juga kebijakan-kebijakan lainnya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada informasi kebijakan akuntansi. Nah, unsur selanjutnya yaitu kebijakan akuntansinya itu seperti asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang kedua itu pengukuran laporan keuangan. Nah, kemudian yang ketiga informasi kebijakan standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, peraturan yang ada dalam SAK ini kan sudah mencantumkan apa saja yang harus tertulis di laporan keuangan. Inform Kemudian yang keempat itu informasi kebijakan fiskal atau keuangan. Nah, unsur ini itu menyajikan informasi tentang ekonomi makro, terus kebijakan ekonomi, lalu pencapaian target APBD atau APBN, kemudian hambatan perusahaan untuk mencapai target tertentu gitu. Nah, kemudian eh, ik- ikhtisar pencapaian kinerja gitu kan. Nah, ikhtisar ini itu berarti rangkuman atau ringkasan dari pencapaian kerja yang sudah dilakukan oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Kemudian selanjutnya ada penggunaan laporan keuangan. Nah, biasanya unsur penggunaan laporan keuangan ini itu berisi orang-orang yang bisa membaca dan menggunakan laporan keuangan. Contohnya yang bisa menggunakan laporan keuangan itu seperti pemerintah, lalu investor, dan masyarakat. Nah, selain dari keenam unsur tersebut ini, laporan ini juga berisi mengenai informasi lainnya yang apabila itu tidak dijelaskan maka akan menyulitkan si pembaca atau publik. Nah, kemudian yang ketiga ini ada pengertian laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi itu adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Nah, laporan laba rugi ini itu dibagi menjadi dua. Ada laporan laba rugi single step dan yang kedua itu ada laporan laba rugi multiple step. Nah, yang pertama kita bahas mengenai laporan laba rugi single step. Jadi, jenis laporan ini itu merupakan laporan keuangan perusahaan yang dimana itu semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasional berada di awal laporan. Nah, kewajiban dan kerugian itu yang termasuk kategori operasional mengikuti di bawahnya. Nah, di sini juga ada persamaan yang digunakan dalam laba rugi single step, yaitu penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah keuntungan dikurang beban ditambah kerugian. Nah, hasil pendapatan dari hasil penjualan wajib itu kita jumlahkan dan kelompokkan sendiri. Total akun beban itu kita jumlahkan dan kita kelompokkan juga. Sedangkan kalau jumlah pendapatan wajib itu dikurangi total beban. Nah, selisih pendapatan dan beban itu merupakan keuntungan atau rugi perusahaan. Kemudian yang kedua di sini ada laporan laba rugi multiple step. Nah, jadi laporan keuangan ini itu memiliki detail yang lebih rinci mengenai transaksi keuangan di perusahaan. Nah, kegiatan operasional dan non-operasional ini itu dibedakan dalam laporan ini. Tuh, nah, dalam laporan multiple step ini biasanya itu terdapat beberapa langkah dalam menentukan
keuntungan perusahaan. Bahkan ada peraturannya, yaitu biasanya itu yang pertama dalam akun pendapatan, terus juga dalam akun beban, terus dalam akun pendapatan maupun akun beban bisnis. Terus juga dalam laporan jenis multiple ini tuh lebih memiliki mengelompokkan akun pendapatan dan beban secara terpisah. Nah, itu ada juga laporan laba rugi multi-step ini tuh menggunakan tiga formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Yang pertama itu ada laba kotor, kemudian yang kedua ada pendapatan operasi, kemudian yang ketiga itu ada penghasilan bersih. Nah, kemudian di sini kita analisis dari contoh PT Color Park Indonesia Tbk dan entitas anaknya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, format-format akun dalam laporan laba rugi itu kan ada pendapatan, penerimaan, penjualan, bisa dari penjualan barang, penjualan jasa, atau produksi. Nah, terus juga ada biaya-biaya. Biaya-biaya itu biasanya itu seperti biaya administrasi dan umum, terus biaya penjualan, biaya overhead pabrik, atau biasanya itu BOP gitu kan. Nah, bagaimana sih cara menghitung laba atau rugi dasarnya? Cara menghitung dasarnya itu, jadi laba atau rugi itu sama dengan pendapatan dikurang biaya. Nah, laba itu kan akan diperoleh jika perhitungannya itu dengan menggunakan kesamaan matematika di atas menghasilkan nilai positif. Sebaliknya, jika hasil perhitungannya itu negatif, maka berarti perusahaan tersebut itu sedang mengalami kerugian. Nah, sekarang di sini kita lihat, di sini ada penjualan neto. Penjualan neto itu sebesar 592.902.19972. Nah, terus tuh di sini juga ada eh, laba tahun berjalan. Sedangkan laba tahun berjalannya itu 40.128.767.372. Dan juga di sini sudah diketahui juga total penghasilan komprehensif tahun berjalannya itu yaitu sebesar 39.137.431.174. Itu. Nah, kita gimana sih cara mengetahui laba bruto? Nah, laba bruto ini tuh penjualan neto ditambah dengan pokok penjualan tuh sehingga menghasilkanlah nih laba bruto tersebut. Ini adalah salah satu contoh laporan laba rugi pada PT Color Park Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2017. Mungkin sekian pada video materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.